Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok PTT akan mempresentasikan diskusi hasil kelompok kami, yaitu tentang alat pengering padi berbahan bakar gas LPG. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Fazri Zik, NIM akhir 017. Yang kedua ada Parmiatsal Sangkurjudan, NIM akhir 038. Dan yang ketiga ada saya, Dagunda Rahmi Kurniawan, NIM terakhir 045. Yang pertama tentang pendahuluan latar belakang. Kelompok kami memilih alat pengering padi itu karena pada saat ini masih banyak petani Indonesia, terutama para petani padi, masih menggunakan cara konvensional dalam memanfaatkan hasil pasca panen. Hal ini dapat dilihat dalam pengolahan pasca panen dilakukan dengan cara menjemur padi di tempat terbuka menggunakan bantuan dari sinar matahari dengan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan pada waktu pengeringan juga sangat tergantung pada kondisi cuaca. Oleh karena itu, kamu berinisiatif membuat rotary dryer, alat pengering padi, yang mana alat itu dapat digunakan di segala kondisi dan di segala tempat, tidak tertuju pada musim panas dan bisa dilakukan secara optimal. Next. Selanjutnya ada tujuan dari pembuatan alat pengering padi. Yang pertama, membuat mesin pengering padi. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga petani. Jadi waktu dan tenaga petani untuk menjemur dan memindahkan padi di tempat yang lapang itu akan lebih hemat karena hanya perlu memasukkan ke dalam bak drum itu saja. Yang ketiga, dapat dilakukan dalam kondisi cuaca apapun dan kapanpun. Jadi tidak ada terkendala dengan cuaca dan waktu, baik malam, baik siang, baik cuaca penghujan, baik cuaca kemarau bisa digunakan. Dan yang keempat, dapat meningkatkan produktivitas dan harga jual. Jadi karena waktu efektif lebih cepat yang mengeringkan, jadi untuk proses penjualan akan lebih cepat. Yang kelima, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang tentang inovasi tentang pertanian itu akan semakin berkembang. Kemudian manfaat pembuatan alat pengering padi yang pertama untuk mengeringkan hasil pertanian seperti padi, jagung, kopi, biji-bijian, dan lain-lain. Jadi tidak hanya tertuju pada hasil pertanian berbentuk padi saja, tapi juga berbentuk pada hasil tanam yang lain. Yang kedua, dapat mengeringkan hasil pertanian baik di musim kemarau maupun musim penghujan. Itu tujuan yang tadi tidak terkenal waktu dan tempat. Kemudian yang ketiga, lebih menghemat waktu dan tenaga jika dibandingkan mengeringkan dengan cara konvensional. Proses pengeringan itu hanya di satu tempat tertentu, bisa di dalam rumah ataupun di luar rumah. Yang terpenting ada aliran listrik, ada gas LPG yang mendukung itu, maka itu bisa dilakukan. Kemudian untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya baik, terima kasih Mas Iwin. Izin melanjutkan yaitu pada pembahasan analisis kebutuhan produk. Pada pembuatan alat pengering padi ini ada beberapa kebutuhan produk yang harus kita penuhi. Di antaranya ada kerangka meja, di mana di dalam kerangka meja terdapat komponen-komponennya, terus drum juga sama, nanti di dalamnya ada komponen lainnya yang menunjang untuk kinerjanya. Terus yang ketiga, corong input dan corong outputnya serta komponen panel.
Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ini kerangka meja, di mana di dalam kerangka meja ini terdiri dari besi holo, roda, serta dudukan motor penggerak. Nah, rancangan pada kelompok kami, kerangka meja dibuat dari besi holo karena tepatnya besi holo yaitu besi holo galvalum. Nah, adapun yang dimaksud dengan holo galvalum sendiri yaitu sebutan yang biasanya disebut zinc alum yang pelapisnya mengandung unsur aluminium dan zinc, di mana bahan galvalum yang paling baik terdiri dari unsur coatingnya 55% aluminium dan unsur besinya 43,5%. Dan 1,5%-nya yaitu lapisan silikon. Nah, dilihat dari komposisi bahan, besi holo galvalum ini memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi, otomatis harganya yaitu sedikit agak mahal dari besi lainnya atau misalnya pada holo galvanis. Nah, selain itu kelompok kami memilih ini karena mempunyai kelebihan yaitu memiliki ketebalan yang bermacam-macam sehingga bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan yang produk yang kita buat nantinya. Nah, pada kerangka meja sendiri nantinya terdapat 4 roda yang berfungsi untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya seperti yang sudah disebutkan Mas Hewin tadi bahwa tujuan ataupun manfaatnya yaitu bisa digunakan di mana saja dan dalam kondisi apapun. Nah, adapun roda yang kami buat yaitu seperti roda-roda seperti pada umumnya, yaitu memiliki 4 roda. Dan selanjutnya pada kerangka meja ada dudukan motor penggerak. Nah, pada dudukan motor penggerak ini berfungsi sebagai penahan atau tempat mesin. Nah, supaya pada saat dijalankan mesin tidak bergetar ataupun kocak sehingga tidak lepas dari tempatnya. Nah, pada dudukan ini atau dudukan motor penggeraknya dibuat dengan menggunakan besi itu pelat ya. Nah, dudukan ini nanti disesuaikan dengan motor penggeraknya sehingga nanti akan pas pada fungsinya. Nah, selanjutnya kebutuhan produknya yaitu ada drum, di mana di dalam drum ini terdapat blower itu sendiri, terus motor penggerak, ada rantai, gear penghubung, dan roda penyangga. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa blower ini merupakan alat yang digunakan untuk menaikkan atau memperbesar tekanan udara atau gas yang akan dialirkan dalam suatu ruangan tertentu. Dan bisa juga sebagai pengisapan udara di mana blower dapat menghasilkan rasio tekanan yang relatif tinggi dengan volume aliran gas yang lebih besar. Pada alat penyaring, misalnya pada alat penyaring beras, blower berfungsi sebagai pemisah antara beras atau biji-bijian dari kotoran dengan bantuan angin sendiri. Nah, jadi ini komponen yang paling penting juga karena jika penerapan dan pemasangan blowernya baik, maka alat pengering padi menghasilkan padi yang baik pula. Selanjutnya ada motor penggerak, di mana dalam motor penggerak ini
yaitu dapat mengatur perputaran gerakan dari drum itu sendiri yang berfungsi untuk mengaduk padi yang sedang dikeringkan supaya padi tersebut bisa kering secara merata. Nah, selanjutnya yang ketiga dari komponen drum sendiri ada rantai. Rantai kelompok kami yang desain yaitu rantai seperti pada umumnya seperti biasa. Gunanya untuk memutar adukan itu sendiri sehingga dalam prosesnya bisa berjalan dengan baik. Nah, adapun kelebihan dari rantai sendiri yaitu di mana selama beroperasi tidak terjadi selip sehingga diperoleh rasio kecepatan yang sempurna. Selanjutnya, karena rantai terbuat dari logam, maka ruang yang dibutuhkannya lebih kecil daripada sabuk dan dapat menghasilkan transmisi yang besar. Terus kelebihan yang ketiga yaitu memberikan efisiensi transmisi tinggi sampai 98%. Dan rantai sendiri dapat dioperasikan pada suhu yang bisa dikatakan cukup tinggi. Selanjutnya kelebihan yang terakhir adalah memberikan beban yang kecil pada porosnya sehingga perputaran dari motor penggerak itu tidak terlalu berlebih sehingga dapat menghemat bahan bakar juga. Nah, adapun di balik beberapa kelebihan tersebut mesti ada kekurangannya. Di mana yang pertama kekurangannya yaitu pasti biaya produksi rantai itu relatif tinggi. Terus yang kedua dibutuhkan pemeliharaan rantai dengan cermat dan akurat, terutama pelumas dan penyesuaian pada saat rantai tersebut mengalami kendor. Terus yang ketiga, rantai memiliki kecepatan fluktuasi terutama saat terlalu meregang. Nah, mungkin itu rantai dan selanjutnya ada gear penghubung dalam komponen drum sendiri. Nah, kita ketahui bahwa roda gigi adalah salah satu jenis elemen transmisi yang penting untuk suatu pemindahan gerak daya atau tenaga pada suatu sistem transmisi antara penggerak dengan yang digerakkan. Nah, suatu konstruksi hubungan roda gigi digunakan pula untuk sistem pengatur pada pemindah putaran atau untuk merubah gerak lurus mengubah gerak lurus menjadi gerak putar ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya komponen yang terakhir ada roda penyangga. Pada kerangka meja tersebut ada empat roda yang berfungsi sebagai penyetabil putaran dari pengaduk itu sendiri. Nah, di roda tersebut terdapat keran yang berfungsi sebagai penambah gaya geser agar agar pemutarnya bisa berputar dengan stabil atau tidak kocak ya. Dan roda tersebut kelompok kami mengambil bahan yaitu besi karena besi ini yang kami diskusikan yaitu memiliki tahan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya setelah kita membahas kerangka meja, drum, selanjutnya ada corong input. Nah, pada corong input sendiri, kelompok kami memilih bahan plat besi karena lebih murah dan mudah untuk digunakannya serta
bisa berfungsi dengan baik nantinya. Nah, selanjutnya ada besi holo. Besi holo ini digunakan untuk memperkokoh dari pelat besi tadi sebelum jalur masuk benda yang akan dikeringkan. Nah, pada besi holo ini saya gunakan juga holo galvalum karena kita tahu sendiri yang sudah saya bahas tadi bahwa besi galvalum ini dapat menahan beban yang berlebih. Selanjutnya sama corong input komponennya ada plat besi dan besi holo. Adapun untuk plat besi sama seperti tadi digunakan untuk mempermudah operator yang mengeluarkan benda atau padi yang sudah dikeringkan tadi. Yang kedua, besi holo juga fungsinya sama, yang digunakan untuk memperkokoh plat besi sebagai jalur keluarnya dari padi atau biji-bijian yang sudah dikeringkan tadi. Dan besi holo yang kami pilih ini sama seperti pada komponen corong input, yaitu besi holo galvalum. Nah, selanjutnya komponen yang terakhir ada komponen panel. Di dalam komponen panel ini terdapat ada saklar, termokontrol, box komponen, BCL, dan kacamata pemantau. Yang pertama, saklar. Ini digunakan untuk memutus atau menyambung arus agar mesin bisa dihidupkan dan dimatikan. Terus selanjutnya termokontrol. Di dalam komponen ini juga terdapat termokontrol yang digunakan untuk mengatur suhu di dalam drum agar suhu bisa sesuai yang kita inginkan, sehingga pengeringan padi ataupun biji-biji lainnya bisa kering dengan sempurna dan menghasilkan kualitas yang bermutu. Selanjutnya ada box komponen. Nah, box komponen ini terbuat dari besi yang dimana digunakan untuk melindungi komponen-komponen utamanya, sehingga di dalam komponen utama tersebut tidak mudah rusak. Selanjutnya yang keempat ada besi L. Besi L ini digunakan sebagai dudukan box komponen tadi. Mengapa dipilih besi L? Supaya lebih mempermudah dalam pemasangannya. Selain itu juga besi ini dinilai cukup kuat untuk menahan beban yang berlebih. Dan yang terakhir pada komponen panel ada kacamata pemantau. Kacamata pemantau ini terbuat dari kaca yang tentunya tahan terhadap panas, sehingga yang digunakan untuk mengecek benda yang sedang dikeringkan, di mana agar kualitas pengeringan itu maksimal, sehingga kita bisa memantau secara langsung apakah padi ini sudah benar-benar kering ataupun masih belum. Seperti itu. Dan selanjutnya akan membahas tentang mengenai metode desain yang dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Armiatsal. Monggo. Ya, terima kasih Mas Fazi. Untuk yang selanjutnya adalah metode desain. Metode desain ada beberapa jenis. Yang pertama, metode desain Ibrahim Zaid. Metode Zaid yang dikenal melalui buku karangan Ibrahim Zaid merupakan pengembangan bertahun-tahun sejak tahun 50-an. Metode yang ditawarkan meliputi proses perancangan dan proses pembuatan, ditambah feedback dari pemasaran untuk pengembangan produk. Metode French hampir
Sama dengan metode lainnya, pada diagram bentuk lingkaran merupakan kegiatan yang mendahulunya, sedangkan segi 4 menyatakan kegiatan yang berlangsung. Untuk contoh metodenya seperti pada gambar. Selanjutnya, Mas. Untuk metode yang selanjutnya adalah metode desain French. Hampir sama dengan metode lainnya, metode French di perancangan dan keterangan lainnya. Adapun untuk kelebihan dari metode French, menurut Edi Irwan dan kawan-kawan, yaitu karena terdapat desain yang dianggap lebih mudah dipahami dan mudah dikerjakan dari metode-metode lainnya. Adapun tahapan dari metode perancangan menggunakan metode French adalah yang pertama, analisis masalah. Yang kedua, konsep desain. Yang ketiga, perwujudan skema. Dan yang keempat, perincian. Contohnya bisa dilihat seperti tabel. Untuk metode yang selanjutnya, metode desain PAL dan pitch. Perancangan PAL dan pitch adalah prosedur perancangan yang diusulkan PAL dan pitch dalam buku Engineer Design a Systematic Approach, terdiri dari 4 fase. Keempat fase tersebut adalah yang pertama, perancangan dan penjelasan tugas. Yang kedua, perancangan konsep produk. Yang ketiga, perancangan bentuk produk. Dan yang terakhir, perancangan detail. Setiap fase proses perancangan berakhir pada akhir fase. Misalnya, fase pertama menghasilkan daftar persyaratan dan spesifikasi perancangan. Hasil setiap fase tersebut kemudian menjadi masukan untuk fase yang mendahulunya. Hasil fase itu sendiri setiap saat dapat berubah oleh umpan balik yang diterima dari hasil fase-fase berikutnya. Contoh desain metodenya seperti gambar. Selanjutnya, Mas. Untuk metode selanjutnya yaitu desain VDI. Perancangan VDI adalah suatu metode perancangan produk yang dibuat oleh Persatuan Insinyur Jerman atau Verein Deutscher Ingenieur, bisa disingkat VDI. Metode tersebut adalah pendekatan sistematik terhadap desain untuk sistem teknik dan produk teknik yang dijabarkan oleh G. PAL dan pitch. Proses perancangan dalam metode dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama klasifikasi tugas, yang kedua perancangan konsep, yang ketiga perancangan wujud, dan yang terakhir perancangan detail. Untuk contoh desainnya bisa dilihat di belakang. Lanjut, Mas. Untuk selanjutnya, metode desain yang akan digunakan untuk perancangan kelompok kami berdasarkan hasil analisis data kelompok memutuskan akan menggunakan metode perancangan VDI. Hal ini dikarenakan metode VDI kami menilai memiliki proses yang jauh lebih simpel dan mudah untuk dipahami daripada metode yang lain. Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan untuk perancangan dikarenakan lebih efisien dalam runtutan penggunaannya. Adapun untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi tugas. Tahap ini meliputi pengumpulan informasi, permasalahan, dan kendala yang dihadapi, serta dilanjutkan dengan persyaratan mengenai sifat dan performa tuntutan produk yang harus
dimiliki untuk mendapatkan solusi. Tahap kedua yaitu perancangan konsep. Rancangan konsep digunakan untuk memberikan beberapa solusi alternatif konsep produk sebelum dilakukan evaluasi. Tahapan ini diawali dengan mengenal dan menganalisis spesifikasi produk yang telah ada. Hasil analisis spesifikasi produk dilanjutkan dengan memetakan struktur fungsi komponen sehingga dapat disimpulkan beberapa varian solusi pemecahan masalah. Konsep produk dalam tahap ini, konsep rancangan mesin penyaringan beras dan biji-bijian meliputi berikut tabel tahap perancangan konsep. Untuk yang pertama itu tentang energi. Persyaratan energi yang digunakan adalah menggunakan bahan bakar LPG. Yang kedua menggunakan tenaga motor, dan yang ketiga dapat diganti dengan pergerakan lain. Untuk tuntutan perancangan yang kedua kinematik. Syaratnya mekanismenya mudah beroperasi. Untuk perancangan yang ketiga material. Untuk syarat material adalah mudah didapat dan murah harganya. Yang kedua mempunyai sifat mekanis yang baik. Yang selanjutnya sesuai standar umum. Yang selanjutnya umur pemakaian yang panjang, dan yang terakhir baik mutunya. Untuk tuntutan perancangan yang keempat yaitu geometri. Yang pertama, syarat pertama panjang, yang kedua lebar, yang ketiga tinggi. Untuk tuntutan perancangan yang kelima yaitu ekonomi. Persyaratannya sesuai dengan kebutuhan, tidak bising, dan mudah dioperasikan. Untuk tuntutan perancangan yang keenam yaitu sinyal. Persyaratannya petunjuk pengoperasian mudah dimengerti dan dipahami. Untuk tuntutan perancangan yang ketujuh yaitu keselamatan. Persyaratannya konstruksi harus kokoh, bagian yang berbahaya ditutupi, tidak menimbulkan polusi. Dan untuk tuntutan perancangan yang ke-8 yaitu produksi. Syaratnya dapat diproduksi dengan kecil, buku cadang murah dan mudah didapat, dan yang terakhir biaya produktif relatif murah. Dan untuk tuntutan yang ke-9 adalah perawatan. Syarat untuk perawatannya biaya perawatan murah, perawatan mudah dilakukan, dan yang terakhir perawatan secara berkala. Untuk tuntutan perancang yang terakhir yaitu transportasi. Syaratnya mudah dipindahkan dan tidak memerlukan alat khusus untuk memindahkannya. Selanjutnya, Mas. Untuk tahap yang selanjutnya adalah perancangan wujud. Perancangan bentuk memerlukan beberapa pertimbangan untuk menentukan keputusan atau solusi setiap proses perancangan. Berikut merupakan langkah-langkah dalam perencanaan produk mesin penyaring beras atau biji-bijian. Yang pertama, mencari produk atau desain produk jadi yang tersedia di pasaran. Yang kedua, memilih produk dan teknik produksi. Yang ketiga, mendalami keterbatasan ruang. Yang keempat, mengidentifikasi komponen-komponen produk. Dan kelima, mengembangkan interface atau titik kontak antara dua komponen. Yang keenam, memberi bentuk. Yang ketujuh, evaluasi. Yang kedelapan, perbaikan material dan cara produksi. Dan yang terakhir, perbaikan bentuk. Untuk tahap yang terakhir adalah perancangan detail. Pada fase perancangan detail, maka susunan komponen produk, bentuk, dimensi, kehalusan, permukaan, material dari setiap komponen produk ditetapkan. Demikian juga kemungkinan cara pembuatan setiap produk sudah dijajaki dan perkiraan daya sudah dihitung. Hasil akhir fase ini adalah gambar rancangan lengkap dan spesifikasi produk untuk
pembuatan jig dan fitur. Kedua hal tersebut disebut dokumen untuk pembuatan produk. Selanjutnya, Mas. Untuk yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk hasil perancangan, yang pertama adalah mengidentifikasi drum penampung. Drum berfungsi sebagai penampung padi yang akan dikeringkan, sehingga dalam pemilihan drum dibutuhkan bahan yang kuat untuk menampung padi yang masih basah. Berikut rincian dari dimensi bagian-bagian drum yang telah kita buat. Yang pertama diameter drum, yang kedua panjang drum, yang ketiga bahan drum, dan yang keempat muatan drum. Untuk bentuk drum bisa dilihat seperti gambar. Slide selanjutnya, Mas. Untuk yang selanjutnya adalah mengidentifikasi besi pengaduk. Besi pengaduk berfungsi untuk mengaduk padi yang akan dikeringkan, di mana mesin ini terdapat bagian ini terdapat di dalam drum yang dirancang supaya dalam proses mengaduk berjalan dengan maksimal, yaitu menghasilkan padi kering yang berkualitas. Untuk rincian dimensinya, diameter besi, panjang besi, dan bahan besi. Untuk gambaran besi pengaduknya bisa dilihat seperti gambar. Selanjutnya, untuk bagian yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi meja penyangga. Meja penyangga ini berfungsi sebagai dudukan atau penopang drum, di mana meja ini dibuat harus dengan presisi dan kuat sehingga dapat menahan beban dengan maksimal. Untuk rincian dimensinya ada lebar meja, panjang meja, bahan meja, lebar bahan meja, dan tebal bahan meja. Untuk bentuk meja penyangganya bisa dilihat seperti gambar. Selanjutnya, Mas. Untuk yang selanjutnya yaitu perancangan konsep. Perancangan konsep di dalam metode VDI merupakan perancangan yang mudah dipahami. Hasil fase pertama klasifikasi tugas yaitu pengumpulan informasi dan kendala yang dihadapi pada fase kedua, yaitu perancangan konsep produk. Spesifikasi perancangan berisi susunan komponen produk, bentuk, dimensi, dan material dari setiap bagian produk. Dalam perancangan ini, desain dibuat dengan menggunakan Inventor 2019 untuk mendesain gambar dan mengetahui keseluruhan bentuk rangka. Untuk bentuk yang lebih lanjut bisa dilihat seperti gambar. Dan selanjutnya, Mas. Yang terakhir adalah analisis mock-up. Setelah didapatkan rancangan produk solid 3D, tahap selanjutnya yaitu menganalisis mock-up atau memberikan urutan susunan tiap komponen mesin pada rancangan mesin agar sesuai dengan fungsi mesin yang telah ditetapkan. Berikut merupakan analisis mock-up rancangan mesin pengering padi. Yang pertama, pemasangan drum pada rangka mesin atau meja penyangga dengan menggunakan sambungan penyangga. Untuk yang kedua, pemasangan besi pengaduk ke dalam drum dengan bantuan bearing dan bilas dengan kuat. Untuk yang ketiga, pemasangan selang ke drum yang berfungsi untuk mengalirkan udara panas dari blower ke drum tersebut. Untuk yang keempat, pemasangan panel pengatur ke rangka mesin atau meja penyangga yang berfungsi untuk mengatur jalannya mesin pada proses pengeringannya. Untuk yang terakhir, yaitu pemasangan roda ke rangka mesin atau meja penyangga yang berfungsi supaya alat tersebut dapat dipindahkan dengan mudah. Mungkin itu sedikit presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.